menyembunyikan identitas saya, bahwa tidak pernah kenal, dan dia harus mengawini seseorang supaya dari jejak dengan saya itu hilang. Sekarang ini dengan tidak bisanya masuk ke Indonesia itu, wah sakit sekali Mbak, sangat tersiksa dengan itu. Kawan-kawan, saudara-saudara kita ini tidak menuntut ada kata maaf. Itu luar biasa menurut saya, itu adalah that's the essence of reconciliation. You don't need a word. Untuk apa sebuah generasi dibangun, dipikirkan ke depan, tapi harus diwarisi dengan dendam-dendam masa lalu. Nggak akan pernah bisa berjalan, sebuah bangsa akan putar-putar di situ saja. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bunda. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Karena stigma terhadap PKI, ribuan orang tak bisa pulang dan kembali. Terasing dan jauh dari tanah kelahiran dipaksa hilangkan status keindonesiaan. Diusir tanpa proses pengadilan karena kesalahan yang tak pernah dibuktikan. Betapa tragis dibuang dari kampung halaman, menanggung kerinduan hingga maut menjelang. Kini sudah 50 tahun berlalu. Haruskah kutukan ditanggung hingga anak dan cucu? Inilah Mata Najwa. Dibui tanpa jeruji. Pemirsa, tragedi 65 menyisakan sejarah kelam bagi pemuda-pemudi yang terhalang pulang. Mereka terpaksa hidup terdampar dari satu negara ke negara lain. Bertahun-tahun tanpa identitas, hidup dalam pengasingan. Dan sudah hadir di Mata Najwa salah seorang pemuda yang ketika itu berangkat ke Ceko dan terhalang pulang. Roni Marton yang kami hadirkan langsung dari Praha. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih sudah bersedia hadir jauh-jauh dari Praha ke Mata Najwa malam hari ini. Iya, kalau diundang ke tanah air harus datang walaupun bagaimanapun juga. Bagaimanapun, Iya. dipanggil pulang selalu pulang. Selalu pulang. Termasuk dipanggil pulang untuk Mata Najwa malam ini. Terima kasih iya, sekali jelas. lagi. Kita tepuk tangan dong Pak Roni. Tadi ada cuplikan sekilas foto-foto ketika Anda dulu di sana dan sampai sekarang masih di sana. Saya ingin tahu cerita awalnya ketika Anda berangkat untuk sekolah. Iya. Bagaimana awal mulanya Pak Roni? Awal mulanya saya mendapat berita mengenai kemungkinan belajar di luar negeri dari Kementerian PTIP waktu itu. Itu singkatan dari Kementerian Pendidikan, PTIP, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Anda ketika itu kuliah di? Saya waktu itu kuliah di Universitas Gadjah Mada. Di UGM, di Jogja? Iya, Jogja. Terus saya ke Jakarta meminta bagaimana caranya saya melamar, mengisi semua, dan setelah itu beberapa bulan lagi dipanggil untuk tes, ujian, bermacam-macam dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di SMA, sampai tes psikotes. Setelah semuanya diolah, saya mendapat telegram untuk datang ke Jakarta supaya bisa berangkat ke Cekoslovakia. Ketika berangkat, kita ada foto ketika Anda bersama keluarga hendak berangkat. Iya. Ketika berangkat, waktu itu betul-betul berpikirnya ya berangkat, dapat beasiswa, sekolah, menuntut ilmu, terus untuk nanti kembali pulang lagi. lagi. Iya, bukan itu saja, bukan cuma kemauan saya, tapi juga waktu akan berangkat, kita menandatangani semacam agreement, semacam perjanjian dengan PTIP, bahwa setelah selesai sebagai mahasiswa, kita harus pulang. Dan 6 tahun selama kita sekolah, 6 tahun kita harus bekerja untuk pemerintah dan negara Indonesia. Jadi ada semacam ikatan dinas gitu ya? Iya, maka itu namanya juga mahasiswa ikatan dinas. Mahasiswa ikatan dinas. Ketika peristiwa tanggal 30 September itu meletus, Anda sudah langsung tahu atau butuh berapa lama kemudian itu membawa dampak ke mahasiswa-mahasiswa di Ceko? Karena kita sering mendengarkan siaran radio BBC,
kita tahu bahwa terjadi sesuatu di Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu belum ada internet, belum ada Facebook, Twitter, nggak ada macam-macam. Tapi kita mencarinya adalah lewat radio. Nah, di sana itu berita pertama sangat membingungkan, tidak jelas apa yang terjadi, siapa melawan siapa, dan segala macam. Tapi setelah beberapa lama, kita bisa mengumpulkan berita-berita dan data-data dari surat kabar asing atau surat kabar setempat juga, bahkan sudah terjadi itu. Dampaknya kepada mahasiswa Indonesia waktu itu agak mundur sedikit, sebab baru misalnya tahun 66 terjadi pergesekan di antara bagian-bagian mahasiswa yang setuju dengan perkembangan di Indonesia dan yang tidak setuju dengan termasuk Anda dan kawan-kawan di organisasi pelajar ketika itu. Iya, termasuk itu. Jadi 200 terbagi 2, yang 100 setuju dengan apa yang terjadi, yang 100 lagi tidak setuju. Anda termasuk yang mana, Pak? Yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Iya. Tidak setuju dengan apa yang terjadi di Indonesia dan dengan apa yang telah dijalankan oleh pemerintahan kekuasaan baru. Sebab menurut kami sangat tidak logis kalau yang kita dengar dari berita perang dari Indonesia itu bahwa ternyata Soekarno mengkudeta Soekarno. Buat kami itu sangat tidak mungkin bahwa Soekarno kenapa harus mengkudeta Soekarno sendiri. Terus ditambah lagi dengan terjadinya kekerasan-kekerasan dan apalagi pembunuhan yang tanpa pengadilan. Tidak ada seorang pun yang diadili waktu itu. Informasi itu sudah sampai ketika itu di tahun 66 itu sudah sampai di Anda di Ceko. Iya. Apa konsekuensinya ketika Anda termasuk bagian dari 100 mahasiswa yang tidak setuju dan menolak apa yang terjadi di Indonesia? Terjadinya adalah bahwa KBRI itu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cekoslowakia waktu itu sebagai wakil pemerintah Indonesia yang baru. Dia memaksa kita menanyakan bagaimana pendapat kalian, bagaimana sikap kalian terhadap yang baru. Terus dikatakan kalian harus setuju dan menandatangani bahwa setia kepada yang terjadi di Indonesia yang baru. Kita mengatakan tidak. Anda dipaksa menandatangani surat setia kepada pemerintahan Soeharto? Iya. Anda tidak mau? Enggak, tidak mau. Tapi ada yang memilih untuk melakukan itu? Oh enggak ada. Yang tidak setuju enggak ada yang melakukan itu. Tapi yang setuju tentu saja enggak ada persoalan ya. Jadi kita akan tunjukkan ada suratnya mempertimbangkan keadaan masyarakat Indonesia, masyarakat di Cekoslowakia yang mengalami perpecahan. Iya. Kegiatan-kegiatan dan sepak terjang dari golongan mahasiswa yang tidak menguntungkan revolusi, tidak datang memenuhi panggilan KBRI untuk keperluan screening. Surat-surat selebaran mereka yang sifatnya bermusuhan terhadap pemerintah RI. Ini adalah akui memang keadaannya waktu itu dipanggil untuk screening dan ada surat-surat selebaran. Iya, ada. Pernyataan mereka yang mengutuk kebijaksanaan pemerintah RI dan tekad mereka. Iya. Mencabut, menyatakan tidak berlaku paspor-paspor dari mahasiswa tersebut. Sebagai gantinya dan untuk keperluan pemulangan dikeluarkan surat jalan paspor yang berlaku 1 jalan. Satu kali jalan ke Indonesia. Iya. Jadi paspor dicabut? Iya, paspor dicabut dengan cara bahwa tidak diperpanjang. Sebab kami tidak mau menyerahkan paspor, kami tetap menyimpan paspor di kantong kami, tapi karena ada waktu expire-nya. Setelah waktu expire nggak diperpanjang oleh KBRI, jadi tidak berlaku di mana-mana. Gitu. Anda dituduh komunis ketika itu, Pak Roni? Kelihatannya dituduh komunis, kelihatannya. Padahal sama sekali nggak ada hubungannya dengan komunis. Tidak ada hubungannya dengan komunis. Saudara sepupu saya itu Dawam Raharjo, itu orang kita, keluarga kita itu Muslim semua. Jadi sangat lucu kalau saya dituduh sebagai komunis. Dikarenakan cuma bahwa saya tidak setuju dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan itu aja. Apa yang terjadi setelah kemudian Anda dicabut paspornya, tidak punya kewarganegaraan, apa yang terjadi setelah itu? Menurut pendapat saya sampai sekarang ini kalau saya putar lagi, recalling lagi, sikap dari pemerintah Ceko waktu itu termasuk bijaksana. Dia memanggil pengurus PPI yang tidak setuju dengan suara itu, dikatakan ini tidak usah khawatir, semua kalian kalau mau meneruskan pelajaran di Cekoslowakia
tetap beasiswa akan ada dan kita bolehkan. Dan kalau ada sesuatu yang menginginkan suatu dokumen untuk perjalanan kemana, akan kita beri dokumen Ceko ya untuk sementara segala macam. Sehingga sikap ini membuat kita bisa terus belajar secara senang supaya bisa menyelesaikan pelajaran. Dan setelah itu dia bilang kalau setelah selesai belajar, kalian boleh tergantung kemauan mereka kalian kemana, akan kita bantu dengan paspor surat-surat keterangan yang diperlukan. Ya. Jadi masih ada sedikit rasa aman, masih bisa sekolah di sana. Ya. Hubungan Anda dengan orang di Indonesia, dengan keluarga di Indonesia? Waktu itu agak terputus, tapi nggak tahu dari mana terputusnya. Atau itu kesalahan pos Indonesia, atau itu kesalahan badan-badan yang menyelidikin, atau saya nggak tahu. Tapi ada terputus sekitar 3-4 tahun lah begitu. 3-4 tahun. Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga di sana. Keluarga juga tidak tahu nasib Anda. 3-4 tahun sama sekali tidak ada kontak. Iya. Berapa lama Anda dalam status tanpa keluarga negaraan? Dari 65 sampai 35 tahun. 35 tahun? Iya. Tanpa status keluarga negaraan? Iya. Baru tahun 91 Anda mendapat keluarga negaraan? Iya. Anda meminta? Saya minta, iya. Ke Ceko? Iya. Dan diberikan? Ya, diberikan tanpa persoalan, ya. Jadi sekarang Anda warga negara Ceko? Iya. Tapi masih orang Indonesia? Oh iya, jelas. Masih orang Indonesia? Luar dalam. Luar dalam? Iya. Hanya selembar kertas yang Ceko? Masih adakah rasa penyesalan apa yang terjadi di tahun 65 ketika kemudian akhirnya harus membawa akibat Anda jauh dari tanah air, kemudian 35 tahun tanpa status warga negaraan? Penyesalan nggak ada. Bahkan saya tidak punya rasa dendam. Penyesalan saya sama sekali tidak punya. Bahkan rasa dendam juga saya tidak punya. Jadi saya agak khawatir apa dengan diri saya ini kok nggak punya dendam. Harusnya kan tiap orang harus punya dendam ya. Tapi saya kok nggak punya dendam ya. Jadi saya agak heran juga. Jadi sudah blank, justru malah tidak ada rasa apa-apa? Iya, nggak rasa. Rasanya cuma konsen saja kepada, kalau tentang Indonesia itu kita selalu mengikuti dari tahun 63 sampai sekarang itu selalu mengikuti. Jadi ya mungkin saya ini terbagi dua mungkin ya. Yang satu badan dan jiwanya, yang satu yang lain lagi nggak tahu saya. Itu konsekuensinya. Yeah. Baik, nanti kita lanjutkan. Tetaplah di Mata Najwa, di Bui Tanpa Jeruji, kembali saat ini. Dan lagi yang paling saya sedihkan adalah bahwa ketika itu istri saya harus menyembunyikan identitas saya, bahwa tidak pernah kenal, dan anak saya juga dirubah nama dan tanggal lahirnya, dan dia pindah dari Jakarta ya, untuk supaya tidak diketahui dari siapa, dan dia harus mengawini seseorang